warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita untuk menimba ilmu, thalabul ilmi, karena bukan rahmatnya, kasih sayangnya Allah, kita tidak bisa akan berkumpul di sini ya. Jadi alhamdulillah dengan taufik yang diberikan oleh Allah dan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, terutama nikmat iman dan Islam, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa juga bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kepada Rasulullah memberi salam dengan ucapan assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jadi kali ini kita akan membahas ayat Ali Imran ayat 20 ya. Tapi yang kemarin akan diulas sedikit ya, Lia ya sama Teteh semua, yang 19 kan belum. Saya minta Wangkom bacain ayat 19-nya dulu. Sok, macam. Ya, sok nggak apa-apa aja. Tenang ya, bonus nanti di belakang. 19 ah? Ya. 19. Alaikal balagullahu fasirum bil ibad. Sadaqallahul adzim. Inna dina indallahil Islam ya. Inna sesungguhnya. Jadi sesungguhnya ini ada bermakna, kata ini digunakan sebagai apa? Ada penekanannya. Penekanan setelah kata penekanan ini apa yang mau ditekankan di sini? Ternyata dina di sini ya. Dina itu apa artinya? Kemarin sesungguhnya agama yang diridhoi ya. Jadi dinda apa artinya? Dina itu apa artinya? Agama. Nah, jadi agama ini berasal dari kata dana ya, bahasa Arabnya dana. Jadi dana ini artinya kembali. Jadi kemana dulu kita sebelumnya? Sebelum kembali kemana dulu kita? Kita berbuat kahoyong syahwat kita, nafsu kita, sesat, kita berbuat sesat. Nah, setelah kita kembali, nah orang-orang yang kembali berarti pada kembali kepada apa? Kebenaran Allah, kepada Allah ya. Jadi emotkennya din itu agama. Ini agama itu penjabarannya din itu luas. Jadi kembali kepada kebenaran siapa? Kebenarannya Allah. Jadi orang yang beragama ini udah pasti mempunyai kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga yang bermakna apa? Din ini apa? Pembalasan. Maliki yaumiddin. Jadi apa artinya Maliki yaumiddin? Yang menguasai di hari pembalasan. Jadi makna din di sini adalah ada perintah, ada larangan ternyata. Karena kalau kita berbuat ini ada balasan. Kalau kita berbuat baik, balasannya apa? Pasti baiknya. Jazaul ihsani ilal ihsan. Jadi apabila balasan orang yang baik selalu akan diberikan oleh Allah kebaikan ya. Jadi kalau kita berbuatnya sedikit berarti ada balasannya walaupun sedikit. Tapi kalau kita tidak berbuatnya wayahna, tidak ada balasan apapun. Nah, inna dina indallahil Islam tadi kan. Jadi din ini juga mengandung pembalasan, karena begitu kita berbuat baik Allah akan balas dengan kebaikan. Begitu kita mengikuti perintah Allah, kita akan dibalas. Nah, siap nggak dengan ujian ini? Yang menerima ujian ini akan berhasil ya. Yang tidak bisa dengan ujian dari Allah tidak akan berhasil.
Nah itu din, maknya din itu ya. Inna dina indalohil, sekarang indalohil Islam. Indalohil itu di sisi Allah. Jadi Allah menetapkan bahwa agama yang di sisi Allah itu maksudnya meninggikan Islam, meninggikan derajat di Islam. Jadi yang bersumber dari Allah ini adalah Islam. Selain Islam ini adalah buatan siapa? Agamanya manusia. Agama yang dibuat oleh manusia itu mengandung apa? Mengandung syirik, mengandung kesirikan. Allah telah menetapkan bahwa agama Islam ini agama yang diridhoi Allah, yang di luar dari Islam tidak akan Allah terima. Tidak akan Allah terima. Di sini ada ayat Al-Qur'annya ya. Sini ada ayat Al-Qur'annya. Nah, di sini nih. Sebentar. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Ya, ini. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Jadi siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu. Nah, fala yuqbala minhu, sekali-kali tidak akan diterima darinya. Tuh, subhanallah. Jadi agama selain Islam karena mengandung apa? Penyekutukan di antaranya Yahudi. Di antaranya Yahudi itu melakukan penyekutukan apa? Nabi Uzair ini dianggap anaknya. Nasoro, Nabi Isa dianggap oleh anaknya Allah. Ini mengandung kesirikan karena orang-orang yang musyrik ini habitat amaluhum wa finarihim khalidun, kata Allah tuh. Jadi sia-sia amalnya, meskipun baik pun, sekalipun baik, orang yang baik suka ngasih apa-apa segala macam gitu, kebaikannya hanya di dunia saja. Tidak ada balasan, walaupun mereka itu sebenarnya mengharapkan juga di akhiratnya, mengharapkan balasan dari Allah ya. Tapi memang Allah menegaskan ini la, karenanya la ini penafian yang sempurna untuk selama-lamanya, tidak. Wa huwa fil akhirati minal khosirin, dan dia nanti di akhirat termasuk golongan-orangan yang merugi. Jadi orang-orang kafir ini selain Islam kan Allah sudah jelas ini inna dina indal Islam. Orang-orang ahli kitab ya, orang-orang Nasoro gitu, kalau mereka benar-benar selalu mencari bagaimana ini di dalam Al-Qur'an ini, pengen mencari kesalahan dalam Al-Qur'an, dia akan dapat hidayah. Kalau mencari ya, apalagi mencari kebenaran. Makanya sebenarnya kalau orang-orang yang non-muslim gitu, sebenarnya kalau mereka mencari-cari, udah pasti Allah akan kasih hidayah dengan kebenarannya Islam, bahwa Islam ini adalah inna dinda indalohil Islam. Jadi agama tengkom yang diridhoi oleh Allah itu agama apa? Islam, subhanallah. Wa mahtalafal ladina utul kitab. Tidaklah berselisih orang-orang yang diberi kitab, yakni orang Yahudi dan Nasrani dalam agama. Sebagian mereka sebenarnya mengakui bahwa mereka lah yang dia tuh merasa bahwa dia tuh agama mereka yang bertauhid katanya. Jadi cek Yahudi menyalahkan ke Nasoro nya. Kristen mah tidak bertauhid, saya yang bertauhid. Sama juga Kristen juga. Saya katanya yang bertauhid, kata orang-orang Kristen deh. Nah, mereka itu bermusuhan jadinya. Yang kemarin saya ceritain ya, biar yang belum tahu tengkom ini. Jadi si dulu tuh Yahudi dengan Nasoro itu bermusuhan, malah saling berbunuhan, sengaja mau membunuh Nabi Isa gitu si Yahudi ini. Dan begitupun yang orang-orang yang Kristen di Eropa dibabad orang-orang Yahudi. Ada peristiwa Holocaust ya dulunya, ya itu, gitu. Ya itu ya. Jadi, nah setelah Islam ini datang ya, jadi yang dua ini tuh kompak, Yahudi dengan Nasrani itu. Jadi menyelisihi siapa? Menyelisihi Islam. Jadi dua itu kompak akhirnya supaya tidak membenarkan Islam ternyata gitu si Yahudi dan Nasoro ini ya. Illa mimba dima ja'ahumul ilmu ya, kecuali setelah datang kepada mereka ilmu tentang ketauhidan disebabkan bagian kedengkian. Nah, jadi datang Islam ini bukannya mau menerima, padahal mereka tuh hatinya tahu. Karena apa?
Islam ini sudah ada, Nabi Muhammad turun ini sudah ada di Injil, di Taurat itu sudah ada diterangkan bahwa Nabi Muhammad ciri-cirinya apa, semua jelas diterangkan. Nah, eta teh disebut salindungkeun, diselingkuhkeun namanya bahasa ya disalingkuhkeun atuh ya kan supaya apa? Karena ada kepentingan dari Nabi Adam sampai Nabi Isa tuh dari Bani Israel lah dimuliakan. Tetapi pas yang turun-turun kok sekarang jadi dari keturunan Ismail ya, Bani Ismailnya Rasulullah itu. Nah itu Penyesalan. nyesel gitu, gengsi, tak betul. Jadi bagian ada kesombongan, bagian itu kesombongan, dengki hatinya. Dia tahu bahwa Islam itu benar dari Allah, tapi tidak mau menerima ketauhidan yang ada Islam. Nah, diseranglah Islam jadinya, gitu ya. Itu intinya ya. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha yasir Sari apa? Subhanallah. Di antara sesama mereka, barang siapa yang kafir pada ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah cepat sekali perhitungannya, maksudnya pembalasannya. Nah itu. Jadi Allah sangat cepat sekali perhitungannya. Nanti dihisab ini juga tidak nyampe, menurut guru saya kemarin juga tidak nyampe. Jadi hisab ini sangat cepat sekali perhitungannya, dahsyat sekali gitu ya. Sangat cepat sekali. Nah ini juga orang Yahudi dengan orang Nasrani itu kusabab hatinya dengki ya. Jadi tidak mau menerima Islam, kebenaran dari Islam. Jadi alhamdulillah kita mengetahui sekarang jadi agama atau din ini mengandung apa tadi? Mengandung perintah, larangan, agama ya. Dan nanti akan Allah ada balasan. Karena kan Maliki Yaumiddin, nanti akan ada pembalasannya. Jadi orang-orang yang beragama ini, apalagi beragama dengan sempurna, yaitu sempurna mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya, juga apa? Sesuai dengan sunnah-sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diamalkan pada setiap hari, kebiasaan-kebiasaan kita setiap hari ya. Nah sekarang ayat ke-20 ya, ayat ke-20 kita ya. Ayat ke-20 ini isinya sebenarnya begini, menerangkan sikap yang Allah ajarkan kepada Rasulullah SAW juga kepada orang yang beriman ya. Orang yang beriman apabila mereka didebat nih oleh orang kafir. Sementara orang-orang kafir itu sudah tahu sebenarnya kebenaran Islam. Misalnya kita lagi debat untuk agama lah kitanya dengan orang kafir. Apa yang harus lakukan gitu ya. Untuk debat dengan orang kafir, jangan diladeni. Katakanlah saya ini berserah diri kepada Allah. Udah beres dengan itu. Kami berserah diri kepada Allah. Di sini ada ayatnya kan. Sini tuh. Yang 20 tadi. Fa'in hajuka ya. Jika mereka menyanggah kamu, hai Muhammad, dalam soal agama tuh, fakul, katakanlah kepada mereka, aslam tuh wajhiya lillah, kuserahkan wajahku kepada Allah, artinya aku tunduk dan patuh kepada Allah. Jawabannya itu aja. Namun kayak misalnya debat, jangan ikutin. Damai nama sebenarnya meyakini, tahu kebenaran Islam tuh. Cuman usabab tadi lebih dari kedengkian hatinya, kesombongan hatinya, tidak menerima kebenaran Islam. Jadi dia ngadebat-debatnya terus. Bisa nanti nggak berdebat-debat. Apalagi sekarang musim sekarang, hati-hati ya. Jangan tergoyah dengan bid'ah gitu, hati-hati. Tahlilan bid'ah, terus sholawat dibid'ahkeun. Semua taklim tadi juga taklim untuk tarawih dibid'ahkeun. Kan ngeri kan ya. Bid'ah itu tidak selamanya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kan udah disampaikan kemarin ya. Jadi apa? Ada dalil, ada contoh. Jadi tidak selamanya ada dalil dan tidak ada contoh. Misalnya begini, sekarang Nabi Muhammad ini pernah nggak dalam syariat katanya? Kan kita kadang-kadang debat dengan orang Wahabi atau apa? Debat dengan orang yang membid'ahkan. Cek orang teh ngeus Pak, bapak tong mange mobil atuh naik onta we gitu. Pinteran jawabannya teh naon? Lain eta cenah nu bid'ah mah
syariat yang menyangkut syariat. Oke, dengan syariat. Waktu itu Rasulullah SAW ya pernah nggak melakukan sholat tahiyatul masjid atau pernah nggak melakukan syukrul wudu gitu ya? Kan tidak menyalahkan kepada Bilal. Bilal tuh selalu menjaga wudunya dan sholat syukrul wudu. Akhirnya Bilal itu menjadi ahli surga karena dengan syukrul wudunya. Bilal azan, Rasulullah azan enggak gitu kan? Bilal yang melakukan azan gitu. Jadi sekarang hati-hati banyak karena apa? Jadi intinya begini, di Indonesia ini sangat kuat sekali Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syafi'i ya, karena dia pendapatnya lain, nyahese atau jadi bentrokan di sini. Susah, asal lebih bagusnya. Kumaha kan? Nah, itu karena maaf yang itu tidak menghargai para ulama. Kan kalau kita mah kan menghargai para ulama. Jadi ulama-ulama itu harus dihargain gitu. Banyak yang sekarang di bid'ahkan. Misalnya tahlilan saja dibid'ahkan. Padahal Rasulullah pun tahlil cuma di kuburan, waktunya hari itu. Begitu yang diterangkan sama orang soleh itu, dihimpit kuburnya kan. Beliau mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, dan menurut riwayat la ilaha illallah. Itu kan tahlil semua di dalam kubur. Akhirnya kan si kuburnya itu tidak menghimpit lagi. Nah, kalau kita makan banyak kesibukan ya, ada yang ngantor apa segala macam, jadi tahlilannya dikemalankan. Ya itu kan tahlilan itu apa? La ilaha illallah, dakwahnya dari Nabi Adam sampai Muhammad itu la ilaha illallah. Kita tidak perlu berpanjang-panjang untuk berdebat dengan mereka yang sikap yang semestinya kita lakukan adalah sebut saja kepada mereka kita berserah diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beralihlah sudah perdebatan, karena apabila terus berdebat maka tidak akan ada penghujungnya. Gitu, mereka mah bukannya tidak mengetahui kebenaran. Apabila dikaitkan dengan ayat yang sebelum ini yang ahlul kitab, mereka mengetahui kebenaran tapi mereka tidak mau mengikuti kebenaran disebabkan tadi apa? Kesombongan. Nah, sekarang ditulis ya, saya akan menerangkan sifat wajib bagi Rasul ya, Rasul ya. Sifat wajib bagi Rasul ya, ini disiapin catatannya. Wajib bagi Rasul. Ya. Tadi mah sifat Allah ya. Tadi sifat Allah itu kan yang wajib-wajib perlu kita ketahui ya. Kitab Tijan ya, Tijannya. Sok ditulis ya. Wajibu fi haqqor rasuli. Fi haqqor rasuli. Udah? Wajibu fi haqqor rasuli alaihimus sholatu wassalam. Ya, wassalam. Al-sodku. Nah, wassalam. Al-sodku, tambahan. Al-sodku. Nah, terus bawahnya. Al-sodku. Al-sodku itu asidik ya. Sidik, sodku. Udah? Wadidduhu. Nah, wadidduhu itu kebalikannya ya. Wadidduhu. Masih disambung? Bawahnya. Wadidduhu. Kidzbu. Ya, K bukan, K biasa. KEDZ, kidzbu. Wadiduhu kidzbu. Wadalilu ala dalika, bawahnya ya. Wadalilu ala dalika annahum lau kadabu lakana khobarullahi subhana wa ta'ala. Khobaru diterusin lagi ah. Ya, khobarullahi maksudnya nyambung ya. Khobarullahi subhana wa ta'ala. Masih sedikit lagi ya. Kadiban wa huwa muhala. Kadiban muhala. Muhala teh mustahil ya. Muhala. Jadi abdi ge ngaos sareng pamuhlis kieu ameh terang.
ameh terang jadi bahasa Arabna ieu yang kayak tahu ada bahasa Indonesia mah iya nya non jadi ada apa nilai plusnya ada nilai plusnya ada per hurufnya dan nah artinya ya satu ya yang barusan artinya dan wajib bagi haknya para rasul Dan bagi haknya wajibu Dan wajib haknya para rasul dan wajib haknya para rasul alaihimus sholatu wassalam tulis alaihimus sholatu wassalam alaihissalam alaihimus sholatu wassalam ditulisnya itu ya alaihimus sholatu wassalam sifat asidik nah, asidik apa dalam kurung benar atau jujur wadiduhu tadi kan kebalikannya adalah sifat al-kidzbu jadi kebalikannya adalah sifat al-kidzbu berbohong ulang lagi ya dan wajib bagi haknya para rasul alaihimus sholatu wassalam sifat asidik benar atau jujur ya terus kebalikannya adalah sifat al-kidzbu al-kidzbu itu apa tadi berbohong nah ini selalu ada dalilnya ya di sini ada kid KIDZ kidzbu nah ada dalilnya di sini dalil bahwa para rasul memiliki sifat asidku dalil bahwa para rasul memiliki sifat asidku asidik ya adalah sifat apa? Asidik. Asidku ditulisnya asidku aja asidik sama dalil bahwa para rasul memiliki sifat asidku adalah seandainya para rasul berbohong nah ini dalilnya ini ya seandainya para rasul berbohong niscaya berita atau kabar dari Allah niscaya berita kabar dari Allah Subhanahu wa taala adalah suatu hal yang tidak benar. Adalah suatu hal yang tidak benar atau bohong. Dan hal itu tidak dapat diterima oleh akal. Nah, jadi muhala itu atau mustahil ya. Dan hal itu tidak dapat diterima oleh akal. Ulang lagi ya. Seandainya para rasul berbohong, niscaya berita atau kabar dari Allah Subhanahu wa taala adalah suatu hal yang tidak benar atau bohong. Dan hal itu tidak dapat diterima oleh akal atau mustahil. Yuk bacain lagi itunya bareng-bareng tadi apa Arabnya ya. Ya udah ya nanti aja ya. Ya. Sekarang. Jam berapa sekarang? Udah masih 6:30 ya? Ya. Agar kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yakinkan Allah ini melihat sekarang melihat kita, malaikat tuh melihat kita. Kita harus taqarrub benar-benar tawajuh orang baca yang barusan. Arabnya orang bareng-bareng ya. Orang bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu pihaqo rasuli alaihimus sholatu wassalam betul terus wadidduhu kizbu wadalilu ala zalika annahum lau kadzabu lakana khobarullahi subhanahu wa ta'ala kadiban
Kadiban wa huwa muhala. Ya, kadiban wa huwa muhala. Nanti kalau pengen bisa bahasa Arab ya, itu nanti di sedikit-sedikit nih misalkan wayajibu. Nah, wayajibu dan wajibi. Tuh. Haknya rasuli, rasul ya. Jadi sifat-sifat hak para rasul. Jadi bisa bahasa Arab sedikit-sedikit belajar apa wadiduhu kebalikan gitu ya. Terus apa kadabu bohong. Kidbu berasal dari kidbu itu kadabu bohong gitu. Jadi ini supaya bisa nanti dipelajari sedikit-sedikit beli ngapalkeun. Karena apa? Ini sifat yang wajib. Kalau kita tidak tahu ini, wah bahaya ini nanti ditaros kayak sifat-sifat wajib. Kalau yang perkara yang wajib ini kita ada sanksinya gitu. Kalau tidak dipelajari, itu maksudnya. Ini hak sifat wajib bagi Allah, hak sifat wajib bagi Rasul itu harus dipelajari. Karena apa? Nilainya wajib. Kalau kita tidak tahu, nah sekarang alhamdulillah kita dipelajari dulu sambil berjalan ya. Nah yang kedua sekarang, wayajibu pi hakohim. Coba wayajibu pi hakohim. Fi hakohim sami alaihimus sholatu wassalam alaihimus sholatu wassalam al amanatu wadiduha. Nah, sama wadiduha kan al amanatu wadiduha di sini wadiduha al khianatu ya. Wadalilu ala dalika. Nah, ini ada dalilnya juga nih. Kenapa? Ada dalika annahum. Wadalilu ala dalika annahum. Coba bentar lagi. Nah, sakaburu nawe pokoknya mun dua heula, tilu heula gitu ya. Udah? Wadalilu ala dalika annahum. Tah, sebentar. Wadalilu ala dalika annahum. Wadalilu ala dalika annahum lau khonu kaha ya. Lau khonu bi fi'li fi pakai ain. Bi fi'li muharramin au makruhin au teh atau sama sih jeung Indonesia sebenarnya au makruhu Enggak pakai kahaya. au makruh pakai ka aja biasa makruhin Bahasa Indonesia anu niru tina bahasa Arab mohon au makruhin ya au makruhin sudah au makruhin kala lakunna muna pakai yang munya pakai waw ya dari w ya makna pakai makmurina aja makmurina bimisli dalika bimisli udah kecil pisan ya dalika wala yasihhu sih biasa yasih cuman halnya dua ya ada tasdid sini yasihu anu maro terus bi muharramin wa bimuharramin au makruhin sama tadi au makruhin. Nah, bimuharramin au makruhin sama dan wajib sama dan wajib bagi haknya para rasul.
ABG diejahkeun nih. Wajib. Harap gundul. Ya, alap gundul. Harap gundul. Dan wajib bagi haknya para rasul alaihimus sholatu wassalam sifat al-amanah. Nggak apa-apa. Ini di apa namanya diikhlaskan karena ini ibadah ya, ibadah kepada Allah ya. Walaupun ini sifat-sifat Rasul, tapi ini aduh ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wajib haknya. Mungkin di fotokopi, tapi ini lebih berat. Ini saksi nih, tangan. Saksi ini berat, dahsyat sekali nih, Subhanallah. Ini berat. Orang-orang dulu langsung begini mempraktekannya. Oke ya. Lagi, dan wajib bagi haknya para rasul alaihimus sholatu wassalam sifat al-amanah dalam kurung dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Wassalam al-amanah, sifat al-amanah. Jadi alaihimus sholatu wassalam sifat al-amanah dalam kurung dapat dipercaya. Kebalikannya adalah sifat, tapi apa tadi? Khianat. Kebalikannya wadiduhu. Wadiduhu al-khianat. Nah, di sini ada wadiduhu. Amanah dapat dipercaya. Kebalikannya wadiduhu, betul ya. Oke, lihat ya, sangke wadiduhu kebalikannya. Subhanallah, lihat. Wadiduha ya. Ini duhu ini sama aja. Al-amanah. 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 Kebalikannya sifat al-khianah. Sorry. Tadi kan al-amanah yang dapat dipercaya. Kebalikannya adalah sifat al-khianat. Ya. Kalau mustahil sifat bagi Allah, nanti ada mustahil. Kalau di sini wadiduhu. Jadi kebalikan di sana. Al-amanah. Dalil bahwa para rasul memiliki sifat al-amanah adalah seandainya para rasul berkhianat nah di sini maksudnya begitu, dengan berbuat hal yang diharamkan kan, muharami au makruhin tadi au berkhianat dengan berbuat hal yang diharamkan, muharamin au makruhin, atau yang dimakruhkan, yang diharamkan atau yang dimakruhkan, niscaya kita semua diperintahkan dengan hal yang serupa. Dalilnya begitu. Yang dimakruhkan, niscaya kita semua diperintahkan dengan hal yang serupa. Ya, dengan maksudnya orang diperintahkan ku Rasul teh makan makanan haram, makruh. Niscaya kita semua diperintahkan dengan hal yang serupa. Maksudnya tadinya gini, ini yang jangan ditulis ya. Jangan ditulis yang ini mah. Misalnya kalau Rasul ini memerintahkan hal yang diharamkan, maksudnya yang serupa itu nanti semua Rasul memerintahkan yang haram nantinya. Kan tidak mungkin kan, muhala kan. Tidak termasuk oleh akal gitu, muhala teh. Nah, itu dalilnya ya. Apa tadi? Sampai mana tadi? Sampai diperintahkan dengan hal yang serupa. Diperintahkan dengan hal yang serupa, dan tidak benar jika kita diperintahkan untuk melakukan hal yang diharamkan atau yang dimakruhkan. Dengan hal yang Diharamkan atau yang dimakruhkan. Nah, itu dua dulu ya. Ya, rada paranjang gitu nya. Tadi asidku ya tadi ya. Kenapa disebut tadi sidik ya? Sidik mempunyai sifat sidik, benar Rasulullah tuh punya sidik. Kenapa Abu Bakar Siddiq diberi gelar Abu Bakar Siddiq yang membenarkan segala tingkah lakunya Rasulullah? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu tutur katanya selalu dibenarkan oleh penuh oleh Abu Bakar Siddiq. Nah, begini. Dulu
Abu Jahal ini adalah mencari kesalahan Rasulullah, yang supaya lebih jelas ya. Nggak apa-apa, agama ini selalu diulang-ulang untuk mempertebal keimanan kita. Abu Jahal ini selalu mencari kesalahan dakwahnya Rasulullah. Datang gitu ke Rasulullah, tapi bukan untuk membenarkan, tetapi mencari kesalahannya. Kesalahan di mana ya Rasulullah teh? Tidak pernah ada dicari kesalahannya, tidak ada Rasulullah. Pas begitu Rasulullah menceritakan Isra Miraj, nah ini mual mungkin di Isra Miraj langsung naik ke langit, langsung 1 hari penuh bisa nyampe. Ayeuna perjalanan dari Makkah ke Masjidil Aqsa aja berapa bulan. Makanya dengan 1 hari, nah iya bohong ya cenah. Bohong ya cenah cek Abu Jahal teh. Wah, langsung dikumpulkan ke masyarakat di sana, diobrolin bahwa Rasulullah itu, wah bohong, kalian dibohongin. Datanglah kepada siapa? Tadi Abu Bakar. Abu Bakar, percaya nggak kamu kalau ada orang yang dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu cuman 1 hari aja dengan langsung berangkat ke langit ke-7? Tidak mungkin, kata. Siapa yang mengatakan begitu? Kata Abu Bakar tuh. Ya itu teman kamu. Siapa? Rasulullah. Oh, kalau Rasulullah saya percaya, yakin. Nah, itu. Jadi keimanannya sudah tidak diragukan lagi. Sekarang dari ngomong begitu aja diikutin. Apapun tindak tanduknya diikutin. Misalnya kemarin kan, menurut Ustadz saya juga ada Pak Musa, siwak ya. Siwak itu apa sih? Tidak berarti apa-apa gitu ya. Kalau menurut, tidak apa sih, sama aja dengan gosok gigi? Oh tidak. Siwak ini adalah pekerjaan sunnah. Kalau kita mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat dengan siwak, itu pahalanya 70 kali. Dahsyatnya itu siwak. Makanya saya berbicara begini itu menasihati saya sendiri, dan saya harus beli siwak lagi. Ini ngobrol begini itu untuk menasihati diri saya sendiri. Dan dahsyatnya siwak ini sudah dibuktikan oleh Rasulullah. Ketika waktu itu Rasulullah perang dengan musuhnya, dan amalan siwak sudah ditinggalkan, kalah. Begitu kembali lagi dengan amalan siwaknya, menang lagi. Jadi di dalam sunnah ada apa? Kejayaan. Ingatin aja. Kalau kita pengen jayanya, wayana. Kita justru dengan sunnah ini kita bisa berbahagia. Bisa bahagia, bisa sukses, bisa apa lagi? Bisa selamat, bisa jaya tadi. Itu. Jadi jangan disepelekan hal yang sunnah-sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani karena ma'i fil jan. Nah, tuh hadiahnya juga surga. Ya. Itu aja dulu ya, paling tolabul ilmi 2 dulu ya, sifat-sifat Rasulullah SAW, sifat wajib bagi Rasul maksudnya ya, 2 dulu, nanti pertemuan tolabul ilmi ke depan, insya Allah dilanjutkan dengan 2 yang lagi ya. Nah, sekarang kita berdoa aja dulu ya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah sendiri yang berfirman bahwa manusia ini banyak yang berpuasa cuma nahan lapar dan hausnya saja. Jadi tidak ada yang semua nahan anggota badannya, semua tidak ada. Kadang-kadang mulut juga tidak bisa ditahan, mata kita tidak bisa, pendengaran kita bisa tidak ditahan. Sekarang alhamdulillah dengan anggota badan kita sekarang ini ada di tolabul ilmi, insya Allah akan Allah muliakan ya. Insya Allah akan Allah muliakan, dan mudah-mudahan puasa kita ini menjadikan berkah. Asbab diturunkannya rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, asbab diturunkannya oleh ridho Allah Subhanahu wa taala, dicucurkan sakinah ya, yang sudah menikah mungkin sakinah mawadah warohmah, sakinah mawadah warohmah ya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi niyamah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li zalali wasika wa adimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawinana fi syaqwaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa kahri rijal. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inni a'udzubika ridhoka wal jannah wa a'udzubika min khotika wan nar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardha binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah yang telah lalu ya Allah. Kami selalu berbuat dosa padamu. Maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Sayangilah kami ya Allah. Ridhoilah dan curahkanlah rahmat ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang tua kami juga ya Allah. Masukkanlah kedua orang tua kami ke surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati umul Quran. Al-Fatihah. Syaratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang benar dari haknya Allah, karena kita tidak sempurna ya, makhluk ya. Jauh dari kesempurnaan. Yang sempurna, maha sempurna Allah. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Kita akhiri dengan kiparat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.